Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukisman Portadi. Kali ini kita mendiskusikan Science and Engineering Practices, membelajarkan SEPS dalam kimia. Untuk diskusi kita kali ini, kita akan mendiskusikan praktik yang pertama, yaitu mengajukan pertanyaan dan mengidentifikasi masalah dalam kerangka pembelajaran berbasis inquiry atau Inquiry Based Learning, yaitu IBL, kita singkat sebagai IBL. Sebelum kita melanjutkan diskusi kita, silakan untuk menyimak baik-baik video berikut ini. Dan setelah videonya disimak, silakan sampaikan satu pertanyaan berkaitan dengan video tersebut. Berkaitan dengan apa saja yang berada di dalam video tersebut. Anda sudah mendapatkan satu pertanyaan saja berkaitan dengan video tadi, dan silakan ditulis dan kita simpan untuk diskusi kita selanjutnya. Untuk yang pertama, kita akan mendiskusikan tentang sepenting apa sih sebenarnya bertanya itu. Bertanya di dalam kelas itu adalah kegiatan yang susah. Anda mungkin sudah merasakan sendiri di dalam kelas Anda, apalagi di dalam kelas online, ketika dosen menyampaikan pertanyaan, siapa yang akan bertanya? Silahkan, kalau ada pertanyaan, sampaikan pertanyaannya. Berapa jumlah siswa atau mahasiswa yang bertanya? Di dalam satu semester, atau di dalam satu minggu, Anda mengikuti beberapa perkuliahan, berapa jumlah mahasiswa yang bertanya? Berapa jumlah pertanyaannya? Di dalam satu semester, apakah mencukupi jumlah mahasiswa yang ada di dalam kelas? Nah, pertanyaan ini juga susah dilakukan di tingkat SMA. Jadi kalau Anda masuk ke SMA atau pengalaman Anda waktu masih SMA dulu, ketika guru kita bertanya, ada pertanyaan, siapa yang mau bertanya, berapa jumlah siswa yang akan bertanya? Dan pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan di dalam kelas kita, juga di dalam kimia, di dalam kelas apapun, lebih banyak guru yang menyampaikan pertanyaan untuk memastikan bahwa siswanya sudah memahami materi atau konsep yang disampaikan hari itu, atau siswa bertanya untuk memastikan pemahamannya. Atau mungkin mereka ingin mengulangi penjelasan berkaitan dengan konsep tertentu, cara mengerjakan soal tertentu, atau kalimat-kalimat tertentu. Pertanyaan-pertanyaan semacam itu bukan pertanyaan yang diinginkan di dalam praktik berkaitan dengan inquiry ini atau berkaitan dengan SEPS ini. Ya, jadi bukan pertanyaan-pertanyaan yang semacam itu. Jadi pertanyaan yang semacam apa? Nanti akan kita bahas. Mungkin Anda bertanya, apakah memang sebuah masalah jika kelas kita adalah kelas yang diam, siswanya diam, kemudian mahasiswanya juga diam, tidak ada yang bertanya gitu, apakah ini sebuah masalah? Toh hasil-hasil ulangan harian mereka bagus-bagus. Bahkan ujian nasionalnya juga bagus. Atau mungkin IP-nya juga 4 semua gitu. Apakah menjadi sebuah masalah? Toh selama ini tidak ada masalah dengan itu. Kalau Anda bertanya semacam itu, cobalah untuk merenung sejenak dan sampaikan pertanyaan pada diri Anda, apakah memang itu semua baik-baik saja kondisinya seperti itu? Apakah hasil pembelajaran yang semacam itu memang diinginkan oleh masyarakat kita? Berapa kali Anda mendengar pertanyaan atau mendengar pernyataan bahwa apa yang dipelajari di sekolah itu tidak berguna di dalam masyarakat?
Nah, jika Anda sudah menyadari itu, mungkin salah satunya adalah bahwa kita tidak mengaktifkan siswa kita untuk melakukan pertanyaan, untuk menyampaikan pertanyaan kita di dalam kelas. Maksudnya adalah kita tidak mendorong siswa kita untuk menyampaikan pertanyaan di dalam kelas, untuk menyampaikan pertanyaan mereka di dalam kelas. Akhir-akhir ini ada semacam kesadaran untuk membuat bahwa siswanya harus bertanya, tetapi jika Anda melihat dokumen-dokumen RPP yang sudah dibuat, Anda akan melihat bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diinginkan di dalam rencana pembelajaran juga seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Pertanyaan tentang fakta, tentang bagaimana prosedurnya, kemudian menanyakan lagi tentang mungkin cara menghitungnya, berapa hitungannya, atau menanyakan kalimatnya, konsepnya, dan semacam itu. Padahal saat kita mendirikan persekolahan, lembaga persekolahan sebenarnya, mari kita lihat lagi, track back sampai jauh, mengapa sih di dalam masyarakat kita ada sekolah? Dan juga sebenarnya pertanyaan itu masih muncul sampai sekarang. Apakah sekolah kita sudah relate, terhubung dengan yang diinginkan oleh masyarakat kita sejak awal adanya persekolahan? Di sekolah, masyarakat kita tidak selalu butuh nilai yang bagus. Di dalam pekerjaan Anda tidak selalu menunjukkan IP saya 4 loh, IP saya 4. Tidak seperti itu, tetapi yang diinginkan di dalam pekerjaan adalah bagaimana Anda menyelesaikan masalah-masalah pekerjaan. Itu. Kemudian bagaimana Anda kreatif di dalam mencari hal-hal lain yang mungkin lebih menjadikan lembaga Anda, perusahaan Anda lebih kompetitif dibandingkan dengan perusahaan atau lembaga-lembaga yang lain. Jadi pada intinya sekolah itu mempersiapkan bagaimana Anda dapat memecahkan masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan Anda nantinya, baik Anda di dalam pekerjaan maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Anda bekerja sendiri, di dalam lab, di rumah, kemudian Anda mungkin kerja di lembaga, sekolah, perusahaan, dan pemerintahan, dan sebagainya. Kita di dalam persekolahan harus mempersiapkan Anda dan siswa-siswa yang lain untuk bersiap memecahkan masalah yang ada di dalam bidang pekerjaan Anda apapun itu. Nah, memecahkan masalah, ada kata masalah di situ, berarti ada sebuah pertanyaan. Jadi pada intinya sebuah lembaga sekolah itu dulu didirikan, dilembagakan, itu sebenarnya masyarakat kita menginginkan bahwa anak-anak kita nantinya dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan dan juga sikap bagaimana mereka akan menjawab pertanyaan yang baik yang sudah dihadapi oleh masyarakat kita dan juga yang akan dihadapi nantinya. Gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang diinginkan adalah semacam itu. Dibiasakan untuk melihat bahwa ada sesuatu, ada masalah di dalam kehidupan kita. Gitu. Jadi ketika orang lain melihat bahwa ini sudah baik-baik saja kok tidak ada apa-apa, maka siswa kita dididik untuk melihat bahwa ini tidak baik-baik saja, tetapi ada sesuatu yang harus kita kerjakan, harus kita pecahkan, harus kita cari solusinya. Mungkin Anda sudah sangat-sangat hafal dengan contoh-contoh beberapa perusahaan yang nampaknya sangat-sangat kuat pada masanya ternyata ambruk. Begitu ada inversi inovasi dari perusahaan yang lain karena mereka sudah merasa bahwa mereka mapan, tidak ada masalah, semuanya baik-baik saja. Anda mungkin pernah mendengar perusahaan BlackBerry, kemudian Nokia yang sangat kuat pada masa itu, semua orang punya telepon genggam
merek Nokia dan semua orang ingin punya BlackBerry, tetapi begitu ada Android, mereka yang tadinya tetap bertahan, mereka mengatakan bahwa saya sangat eksklusif, produk saya eksklusif dan baik-baik saja, tidak melakukan penyelidikan bahwa ada masalah di situ. Akhirnya sekarang siapa yang punya BlackBerry? Siapa yang punya HP Nokia? Dapat dihitung dengan jari. Ya, jari banyak orang. Tidak, maksudnya adalah sangat-sangat sedikit atau mungkin tidak ada, hampir tidak ada di kelas Anda. Ya. Itu yang menjadi sumber masalah kita. Jadi bertanya itu sebenarnya adalah sumber dari belajar itu sendiri. Kalau Anda tidak merasakan bahwa ada masalah dengan mata kuliah ini atau mata kuliah yang lain, maka sebenarnya Anda tidak akan bisa belajar. Anda hanya akan menghafal fakta, tetapi Anda tidak belajar. Gitu ya. Jadi belajar dan adanya proses pembelajaran itu dimulai dengan adanya masalah, dan itu adalah sebuah pertanyaan. Jadi pertanyaan itu menjadi sumber dari proses pembelajaran. Jadi mengapa kita belajar? Karena kita merasa bahwa ada sesuatu yang harus saya ketahui. Kalau Anda merasa bahwa belajar itu hanya apa yang disampaikan oleh dosen saja, karena Anda hanya akan mengerjakan ulangan saja, maka sebenarnya Anda sama sekali tidak belajar. Saya yakin apa yang saya sampaikan ini nantinya akan menjadi hilang begitu saja karena Anda merasa bahwa ini hanya sebuah mata kuliah atau konsep yang disampaikan dan hanya dipelajari, dihafal, kemudian dituliskan saat ujian akhir nanti. Itu mengapa bertanya itu menjadi bagian penting. Jadi saya ingin menjadikan Anda sadar bahwa tidak ada belajar yang tidak dimulai dengan bertanya, atau tidak ada belajar yang tidak dimulai dengan menyadari adanya masalah yang harus dipelajari. Paling tidak sebenarnya kita ingin tahu tentang apa. Itu apa yang ingin kita ketahui tentang hal tersebut. Maka disitulah proses belajar itu dimulai. Kalau tidak, sebenarnya kita tidak pernah melakukan proses belajar itu sendiri. Baik, berkaitan dengan praktik yang lainnya, Jadi bertanya itu menjadi dasar atau starting point untuk melanjutkan ke untuk praktik-praktik yang lain. Beberapa istilah menyebabkan kita agak sedikit bingung ya. Anda silakan lihat lagi diskusi kita di video sebelumnya. Anda silakan melihat lagi diskusi kita di video sebelumnya berkaitan dengan praktik, inquiry, dan beberapa hal lain yang berhubungan. Gitu. Jadi di mana inquiry-nya ketika kita bicara tentang praktik ya. Nanti silakan Anda lihat lagi di diskusi kita di video tersebut. Seperti yang sudah disebutkan di sana, atau Anda masih ingat, praktik itu atau SEPS itu ada 8, dan bertanya itu menjadi praktik yang pertama. Titik awalan dari praktik-praktik berikutnya yang paling dekat adalah bagaimana mengembangkan model atau membuat model, atau yang kita sebut sebagai model dan pemodelan. Nanti kita akan mendiskusikan tentang apa sih yang dimaksud dengan model dan apa sih yang dimaksud dengan pemodelan di video berikutnya. Tetapi kita akan melihat bagaimana bertanya itu berhubungan dengan model. Sedikit saja saya singgung tentang model. Mungkin Anda masih ingat di metodologi penelitian, setelah Anda memunculkan rumusan masalah itu akan selalu memunculkan hipotesis untuk yang kuantitatif ya.
Untuk kualitatif mungkin tidak selalu memunculkan hipotesis karena di dalam kualitatif itu memotret. Kita tidak selalu bisa berhipotesis, tidak selalu bisa berhipotesis. Tetapi untuk yang kuantitatif itu memunculkan hipotesis. Hipotesis itu seperti apa sih? Hipotesis itu seperti sebuah prediksi tapi yang akademis ya. Jadi kita mendasarkan pada teori-teori dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi kita kaji, kemudian kita memunculkan sebuah kemungkinan yang mungkin terjadi kalau kita melakukan treatment tertentu gitu ya. Itu adalah sebuah hipotesis. Nah, ketika kita bicara tentang hipotesis atau kita menyampaikan hipotesis, maka itu adalah sesungguhnya sebuah model. Itu adalah salah satu bentuk model. Nah, model itu tidak akan muncul kalau kita tidak bertanya, karena hipotesis itu juga tidak muncul kalau tidak ada masalah. Ya. Jadi kita tidak akan bisa bergerak ke praktek-praktek yang lain kalau bertanya belum menjadi sebuah bertanya yang baik atau menjadi dasar yang baik untuk praktek berikutnya. Jadi oleh karena itu kita harus belajar tentang bagaimana sih bertanya yang baik itu supaya bisa melanjutkan ke praktik berikutnya. Praktik yang sangat berkaitan dengan bertanya juga adalah investigasi. Mungkin kita akan banyak bicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan laboratorium. Ada kegiatan laboratorium, kemudian ada praktikum, ada eksperimen. Tetapi di dalam pembicaraan kita tentang SEPS itu kita lebih banyak menggunakan istilah investigasi. Jadi tidak selalu aktivitas laboratorium, tidak selalu apalagi eksperimen, tidak selalu praktikum, demonstrasi dan sebagainya, tetapi kita menggunakan kata investigasi untuk hal yang khusus berkaitan dengan SEPS. Terutama bagaimana inquiry kita bisa berjalan. Karena sebuah eksperimen yang dilakukan di kelas, kemudian sebuah praktikum atau kegiatan laboratorium tidak selalu menjurus pada inquiry. Investigasi yang semacam apa yang akan atau kegiatan semacam apa yang dimaksudkan di dalam inquiry itu, kita menggunakan istilah investigasi. Nah, proses investigasi itu sendiri juga dimotori atau digerakkan oleh pertanyaan. Sebuah pertanyaan yang baik akan mengantarkan pada proses investigasi yang baik pula dan menjawab pertanyaan tersebut dengan baik. Jadi pertanyaan itu nanti akan bolak-balik di antara praktik yang lain. Kita lanjutkan dengan fitur kunci di dalam bertanya. Jadi beberapa hal yang perlu kita perhatikan saat kita melakukan praktek bertanya, dan nanti akan coba untuk tanamkan dalam pikiran Anda bahwa pertanyaan yang disampaikan di dalam praktek ini mungkin bukan pertanyaan yang ada di dalam praktek pembelajaran sehari-hari. Karena di dalam praktek sehari-hari itu kalau siswa bertanya tentang apa sih yang dibingungkan dengan konsep, misalnya dosen bertanya, siapa yang bertanya? Silakan. Ada pertanyaan sampai di sini? Anda mungkin bertanya, Pak, tolong jelaskan lagi tentang konsep yang tadi, atau Pak yang itu tadi maksudnya apa? Nah, semacam itu biasanya kita menganggap bahwa siswa kita sudah bertanya atau mahasiswa kita sudah bertanya dalam tanda kutip ya. Jadi sebenarnya yang diinginkan di dalam praktek ini, bertanya yang diinginkan itu berkaitan dengan fenomena. Jadi kalau ada kasus, ada fenomena yang dihadapkan pada siswa kita diharapkan tahu apa sih yang mereka ingin dalami berkaitan dengan fenomena tersebut. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan nanti berkaitan dengan bagaimana sih kita menggali atau kita menginvestigasi, kita menggali lebih dalam pengetahuan kita berkaitan dengan fenomena yang disampaikan tersebut. Oleh karena itu proses dari
bertanya, membelajarkan bertanya ini nanti akan mengembangkan model-model pertanyaan siswa kita, termasuk juga kita, jadi mengembangkan jenis-jenis pertanyaan kita itu tidak melulu tentang apa sih yang dimaksud dengan laju reaksi, bukan seperti itu. Tetapi lebih dari pertanyaan-pertanyaan yang lebih mengembangkan pada investigasi. Selain itu juga merevisi pertanyaan-pertanyaan yang explanatory seperti yang sudah saya sampaikan tersebut. Apa definisi kesetimbangan kimia? Tuliskan teori atom Dalton misalnya seperti itu. Jadi bukan pertanyaan-pertanyaan yang semacam itu yang akan dikembangkan di dalam praktik bertanya. Hal lainnya yang perlu diperhatikan dalam membelajarkan bertanya yang tadi sudah saya sebutkan adalah bahwa di dalam proses bertanya tadi siswa diinginkan untuk lebih bertanya tentang mengidentifikasi fenomena yang diinvestigasi. Jadi dalam proses pembelajaran kita nantinya kita mengantarkan siswa, mendorong siswa untuk mengidentifikasi fenomena, mengobservasi lebih jauh, mengamati dengan lebih detail tentang fenomena-fenomena yang disampaikan. Bukan semacam ini. Lihat video saya, lihat video yang ditayangkan di depan. Silahkan ajukan pertanyaan. Kemudian mereka mengajukan, Bu, apa yang ditambahkan di dalam ember tadi? Atau Pak, apa yang menyebabkan warna biru di dalam tabung reaksi kimia tersebut? Pak, apa yang menyebabkan bunyi letup? Bukan pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Atau mungkin juga setelah ditayangkan video yang menunjukkan fenomena tersebut, kemudian mereka bertanya, apa yang dimaksud dengan laju reaksi? Terlalu pintar. Tetapi bukan itu juga pertanyaan yang diinginkan di dalam praktek. Jadi bukan pertanyaan, karena semua itu bukan pertanyaan yang mengidentifikasi fenomena sebenarnya ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang diinginkan adalah bagaimana mereka bisa menyampaikan sebuah pertanyaan berdasarkan teori-teori yang mereka sudah punya, kemudian gabungkan dengan fenomena yang ada, kemudian mereka memunculkan masalah. Di dalam rumusan masalah, ingat lagi supaya Anda paham lagi, ingat waktu Anda mendapatkan penjelasan tentang metodologi penelitian, munculnya masalah itu adalah ketika kita merasakan ada gap antara teori dan praktek. Maka itu kita gunakan di sini. Jadi siswa itu bisa merasakan adanya beda antara teori yang sudah mereka peroleh dengan fenomena yang mereka hadapi di dalam video. Gitu. Fitur yang berikutnya yang perlu juga disampaikan adalah bahwa ada kolaborasi yang penting di dalam menyampaikan pertanyaan baik guru maupun siswanya. Jadi tidak hanya penekanan pada siswa kita menyampaikan pertanyaan, tetapi sebenarnya pertanyaan itu juga hasil kolaborasi dengan guru. Karena apa? Siswa masuk ke dalam kelas itu membawa pengetahuan-pengetahuan mereka sebelumnya yang kita sebut sebagai prior knowledge, yaitu pengetahuan-pengetahuan awal mereka, baik mereka peroleh di dalam masyarakatnya, dari beritanya, dari media, dari berbagai macam sumber. Kemudian mereka juga memiliki pengalaman-pengalaman yang mungkin berkaitan dengan fenomena yang kita berikan. Gitu ya. Ya, jadi yang sepertinya terkait langsung dengan fenomena yang kita sampaikan. Itu. Jadi mereka merasa bahwa mereka sudah punya dasar untuk menginvestigasi berdasarkan pengalaman dan pengetahuan tersebut. Nah, tugas guru adalah meluruskan lagi, melihat seperti apa sih prior knowledge siswa kita, prior skill juga perlu kita lihat juga mungkin ya. Yang dimiliki oleh siswa-siswa kita untuk kita hubungkan dengan fenomena.
yang kita sampaikan di sini. Jadi siswa dipancing oleh guru. Kita sebagai guru akan memancing siswa untuk bertanya lebih lanjut lagi berkaitan dengan fenomena tersebut. Kalau misalnya dihadapkan pada sebuah fenomena, misalnya nih, suatu saat ada seorang guru masuk ke dalam kelas dengan membawa makanan. Ya, saya tidak ceritakan kondisi makanannya. Kemudian dia meletakkan makanan tersebut di meja paling depan dan meminta siswa untuk menebak paling tidak satu bahan makanan yang ada di dalam makanan tersebut. Salah satu saja komposisi atau bumbu yang ada di dalam makanan tersebut. Bagaimana kita sebagai siswa, kalau Anda sebagai siswa, bagaimana cara Anda melakukan tebakan tersebut? Mungkin Anda akan ke depan, kemudian melihatnya langsung ke makanan tersebut. Kalau makanan ini berupa misalnya kue yang sudah diaduk rata dan tidak ada bagian yang kasar terlihat, seperti misalnya apa? Namanya topping ya, topping di atasnya, mungkin kita tidak bisa melihat secara langsung apa sih bahan yang di sini. Oke, kita sempitkan lagi, makanannya adalah kue misalnya, atau roti ya, kue saja. Kue, kita tidak bisa melihat bahan-bahan kue itu selain mungkin Anda sudah hafal. Jadi Anda sudah punya pengalaman bahwa kue itu isinya paling tidak adalah tepung, kemudian telur ya. Anda punya hafalan tersebut, tepung dan telur. Tapi itu tidak dari pengamatan, ya kan? Dari sini kita bisa melihat bahwa pengalaman siswa memang berguna untuk melakukan hipotesis tentang apa sih yang ada di dalam makanan tersebut. Pengalaman mereka berkaitan dengan fenomena yang dihadapkan. Jadi dalam proses pembelajaran yang umum juga semacam itu. Ketika ada fenomena, mesti siswa akan salah satu sumber yang paling mudah adalah mereka menggunakan pengalaman mereka atau pengetahuan mereka yang sudah ada dulu. Nah, jika makanan ini tertutup dan siswa tidak mengetahui apa ini, jadi gurunya masuk ke dalam kelas kemudian membawa makanan yang tertutup oleh bukan tertutup sangat rapat seperti plastik atau kaca, tetapi tertutup tisu saja sampai makanannya tidak terlihat gitu. Mereka mungkin tidak akan bisa menebak dengan menggunakan pengetahuan tentang kue, karena belum tentu yang ada di dalam makanan itu adalah kue, belum tentu yang disajikan di depan itu kue. Itu. Bagaimana Anda berpikir untuk menebaknya? Bagaimana cara Anda? Mungkin Anda meminta guru Anda untuk membuka tutupnya, tisunya, atau kainnya untuk diamati. Dapatkah Anda berpikir tentang pengamatan yang lain? Nah, salah satu dari Anda mungkin berpikir tentang bau, karena makanan atau aroma ya. Kalau bau itu kesannya negatif. Tapi ya yang dimaksudkan sama ya tentang bau itu. Jadi sesuatu yang sampai ke dalam hidung kita. Jika makanannya masih panas, maka bau itu lebih atau aroma itu lebih tajam masuk ke dalam hidung kita. Tetapi ketika makanan itu menjadi dingin, bau atau aroma itu menjadi tidak terlalu nampak, kecuali hidung kita sangat dekat dengan makanan tersebut. Nah, kemudian kita bisa melanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengantarkan pada siswa kita dari makanan itu ke
ke konsep-konsep yang lebih dalam tentang kimia. Misalnya mengapa sih kita bisa membau? Salah satunya adalah saraf hidung. Tetapi yang diinginkan adalah ada sesuatu yang sampai ke dalam hidung kita sehingga masuk ke dalam saraf hidung kita sehingga kita bisa mencium. Jadi ada sesuatu yang berjalan-jalan dari gua itu sampai ke hidung kita. Nah, kemudian kita menggali lebih dalam tentang atom, tentang molekul dan sebagainya dari fenomena yang kecil semacam ini yang mungkin sampai dengan saat ini kita bicara, Anda tidak menyadarinya bahwa itu adalah contoh bagaimana kita bisa memulai tentang konsep partikel-partikel kecil yang kita sebut sebagai molekul dan atom. Jadi sekali lagi bahwa peran guru dan siswa di dalam bertanya itu sama-sama penting. Jadi bagaimana guru itu mengelola kelasnya, menyajikan fenomenanya, mengantarkan mereka untuk menggali lebih dalam tentang fenomena tersebut. Ini adalah contoh yang paling sederhana. Baik, selanjutnya kita akan melihat seperti apa sih sebenarnya praktik bertanya berkaitan dengan SEPS ini atau di dalam kelas kita. Sekali lagi saya ingin menekankan bahwa praktek bertanya itu berhubungan dengan praktek-praktek yang lain. Jadi praktek bertanya akan selalu berhubungan dengan praktek misalnya pengembangan model, investigasi, kemudian menganalisis, mengkomunikasikan besok ya. Jadi semuanya itu terhubung dengan pertanyaan ini. Jadi memang bertanya itu menjadi starting point-nya. Tetapi bertanya itu tidak hanya berhenti menjadi starting point, kemudian berkembang menjadi praktek yang lain tanpa kemudian dilihat lagi. Tidak seperti itu, tetapi proses itu tetap berlangsung. Kemudian tadi sudah disampaikan bahwa pertanyaan itu bisa direvisi bergantung pada fenomena yang diamati, kemudian proses investigasi, analisis, dan sebagainya seperti itu. Jadi bertanya itu juga bisa berkembang seiring dengan pelaksanaan praktek-praktek yang lain, dan ini masih tetap berhubungan. Berikutnya adalah di dalam kelas, siapa sih yang sebenarnya menyampaikan pertanyaan? Jadi sekali lagi, bertanya itu tidak ditekankan hanya tugas dari siswa, tetapi guru menjadi berperan aktif, bukan guru yang menyampaikan pertanyaan, tetapi guru juga memiliki peran aktif bagaimana yang tadi bisa mendorong siswa untuk bertanya. Selanjutnya, setelah mereka bertanya, kemudian mendorong siswa untuk mungkin bisa merevisi pertanyaan mereka, supaya pertanyaan mereka tidak hanya melulu tentang fakta dan konsep, tetapi pertanyaan-pertanyaan yang investigable, gitu. Jadi ada peran guru yang penting, karena kadang-kadang tidak semua fenomena yang ditampilkan itu sesuatu yang menarik minat mereka. Seperti misalnya ada perubahan warna, kemudian ada ledakan, ada letupan, ada timbul gas yang banyak, dan seperti itu yang menarik minat siswa kita. Kadang-kadang ada fenomena yang seperti tadi yang saya sampaikan tadi, bahwa mereka mencium bau makanan itu dengan makanan yang tertutup. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menginvestigasi atau kita bisa tahu makanan itu ada apa saja. Paling tidak satu saja ingredient yang ada di dalam makanan tersebut. Jadi sekali lagi, bukan hanya tentang siswanya yang harus bertanya, tetapi bagaimana peran guru itu menjadi penting di dalam mengolah pertanyaan siswa, membangkitkan mereka, merevisi, kemudian menentukan pertanyaan mana yang akan digunakan untuk praktek selanjutnya. Tidak hanya guru dan siswa, tetapi juga sebenarnya ada interaksi siswa dengan siswa. Kalau pertanyaan siswa itu kemudian bisa mereka saling lihat, saling dengar, mereka bisa saling merevisi bahwa pertanyaan-pertanyaan yang mereka sampaikan itu masih belum investigable misalnya.
Seperti itu. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan temannya mereka bisa merevisi pertanyaan-pertanyaan mereka sendiri. Jadi sekali lagi siapa yang berperan sangat penting di dalam proses bertanya ini di dalam kelas, tidak hanya siswa tetapi juga guru. Jadi kedua-duanya memiliki peran yang sama-sama penting di dalam menyampaikan pertanyaan. Berikutnya adalah bagaimana sih bentuk pertanyaannya. Jadi bagaimana bentuk pertanyaan yang diinginkan kita melihat. Yang pertama adalah bentuk-bentuk pertanyaan yang sering muncul adalah bentuk-bentuk pertanyaan yang faktual atau pertanyaan-pertanyaan yang yes-no question. Atau pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya ya tidak tetapi hanya berhenti di jawaban ya atau jawaban tidak. Jadi pertanyaan-pertanyaan faktual seperti berapa jumlah natrium yang harus ditambahkan misalnya seperti itu. Kemudian apa rumus molekul dari garam Inggris misalnya, atau pertanyaan apakah natrium dapat bereaksi dengan air, itu jawabannya ya atau tidak. Jadi kalau pertanyaan di depannya apakah, jawabannya ya atau tidak. Apakah natrium bereaksi dengan air, jawabannya ya atau tidak. Apakah yang dimaksud dengan kegiatan laboratorium, jawabannya ya atau tidak. Gitu ya. Dan itu bukan pertanyaan yang diinginkan. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah klarifikasi. Jadi ini juga banyak pertanyaan model klarifikasi yang muncul di dalam kelas, seperti misalnya menginginkan untuk memberikan penjelasan ulang tentang asam misalnya, kemudian atau karena ada kebingungan, kemudian mereka ingin tahu yang dimaksud dengan asamnya Lewis dengan asamnya Bronsted-Lowry itu yang seperti apa sih, bedanya di mana dan sebagainya. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang klarifikasi, dan ini juga bukan pertanyaan yang diinginkan. Kemudian pertanyaan-pertanyaannya hanya mengantar, seperti apa yang kamu ingin tahu tentang makanan ini, apa yang ingin kamu ketahui tentang laju reaksi, apa yang ingin kamu ketahui tentang atom, apa yang ingin kamu ketahui tentang redox. Itu juga pertanyaan-pertanyaan yang awal saja dan berhenti di situ, maka ini juga bukan pertanyaan yang diinginkan di dalam kelas SEPS-nya ini yang mengembangkan praktik bertanya. Kemudian kemudian pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul juga adalah pertanyaan-pertanyaan yang dapat dicari jawabannya di sumber-sumber online misalnya, atau buku-buku pelajaran. Jelas sekali bahwa di dalam bukunya ada definisi tentang laju reaksi. Kemudian bertanya tentang apa yang dimaksud dengan laju reaksi. Masih mending pertanyaannya dengan apa yang dimaksud dengan laju reaksi. Pertanyaannya yang justru kadang muncul adalah apakah yang dimaksud dengan laju reaksi. Kalau pertanyaan apakah, mesti jawabannya ya atau tidak. Jadi pertanyaan-pertanyaan semacam itu kita sebut sebagai pertanyaan yang trivia game, atau ya pertanyaannya sudah ada gitu, kita tinggal cari gitu, seperti di dalam game gitu, tinggal hidden goods gitu misalnya, silakan cari barang-barang yang hilang gitu, ternyata nempel di daun, nempel di pintu dan sebagainya seperti itu. Jadi itu adalah model-model yang trivia game. Juga bukan pertanyaan yang model ini yang diinginkan di dalam praktek bertanya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang seperti apa yang akan diinginkan dimunculkan di dalam kelas kita. Kita akan belajar dulu bagaimana sih membelajarkan pertanyaan sebelum kita nanti sampai di bentuk-bentuk pertanyaannya. Simpan dulu pertanyaan Anda.
Baik, Anda tadi sudah mendapatkan pertanyaan dari video yang disajikan di depan tadi ya. Kemudian saya meminta Anda untuk menulis dan menyimpan pertanyaan. Sebentar lagi kita akan menggunakan pertanyaan Anda. Tapi sebelumnya, sebenarnya seperti apa proses atau pembelajaran yang menggunakan atau membelajarkan bertanya pada siswa kita? Untuk membelajarkan bertanya pada siswa kita dan membiasakan mereka bertanya, yang pertama adalah perlu ditekankan peran bertanya itu sendiri. Seperti yang sudah saya sampaikan di depan bahwa bertanya itu tidak hanya berhenti pada bertanya kemudian mendapatkan jawaban tentang konsep tadi, kemudian tentang definisi sesuatu, tentang rumus molekul, tentang gambar dan sebagainya. Bukan seperti itu, tetapi bahwa bertanya itu nantinya akan menjadi sebuah kebiasaan ketika mereka masuk di dalam masyarakatnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya muncul dalam kehidupan sehari-hari mereka tanpa mereka sadari. Cuma karena kita terbiasa bahwa sekolah itu lepas dari kegiatan masyarakat, jadi seolah-olah bertanya itu sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kehidupan mereka. Jadi sekali lagi peran bertanya itu sangat penting bagi proses belajar mereka. Tekankan bahwa bertanya itu menghantarkan bagaimana mereka belajar. Belajar itu akan sangat-sangat tergantung dari pertanyaan-pertanyaan apa saja yang mereka sampaikan. Biasakan pada siswa kita atau di dalam proses pembelajaran kita, satu pertanyaan yang digunakan untuk proses pembelajaran jam tersebut. Kemudian fokuskan siswa pada pertanyaan tersebut sehingga mereka tahu bahwa pertanyaan yang mereka sampaikan itu ternyata sangat berguna bagi proses pembelajaran mereka. Nah, karena sesungguhnya SEPS itu tidak bisa lepas berdiri sendiri gitu ya, bertanya hanya sendirian kemudian mengembangkan model, kemudian menginvestigasi itu nanti sendiri, tidak semacam itu, tetapi kita membiasakan mereka bahwa setelah bertanya ada langkah berikutnya. Dalam langkah berikutnya kita memeriksa lagi pertanyaan kita apakah memang mengarah pada apa yang kita ingin ketahui dari fenomena tersebut atau tidak. Mungkin kita bisa merevisi pertanyaan kita dan seterusnya seperti itu. Maka kita menekankan pada siswa kita bagaimana kaitan antara praktik yang satu dengan bertanya. Jadi bertanya berkaitan dengan praktik-praktik, 7 praktik yang lainnya. Jadi kaitkan hal tersebut ke siswa-siswa kita, biasakan siswa untuk melihat keterkaitannya. Berikutnya adalah kita mungkin akan mendapati bahwa siswa kita masih kesulitan untuk menyampaikan pertanyaan yang diinginkan dari praktik bertanya tadi. Praktik bertanya tadi ya. Oleh karena itu kita perlu men-scaffolding atau dalam bahasa Indonesia merancah. Merancah itu berarti membantu sebenarnya, tetapi bukan bantuan yang terus-menerus ada, jadi yang terpola selalu saja ada gitu, tetapi merancah itu berbeda dengan bantuan yang lainnya adalah saat mereka sudah terbiasa, maka bantuan itu sudah dihilangkan. Jadi kalau kita membantu di dalam LKS dengan pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur, itu adalah bantuan yang biasa. Jadi mereka akan melakukannya dengan langkah-langkah yang ada di dalam LKS. Tetapi di dalam proses merancah itu kita memberikan bantuan pada mereka bisa dengan menggunakan pertanyaan struktur yang kita sampaikan supaya mereka tahu apa sih yang diinginkan di dalam proses pembelajaran tersebut. Bagaimana cara merancahnya? Nanti kita akan mendiskusikan di sesi berikutnya.
Yang terakhir adalah di dalam proses membelajarkan bertanya, jangan lupa selalu melihat progres dari siswanya. Progres hari ini dan hari selanjutnya, atau progres bertanya saat mereka melakukan praktik-praktik yang lainnya. Lihat apakah pertanyaan mereka tadi yang sudah saya sampaikan, apakah pertanyaan mereka memang mengantarkan mereka pada jawaban pertanyaan yang dalam tanda kutip benar, atau yang diinginkan, atau pertanyaan mereka ternyata menghasilkan investigasi yang salah arah misalnya. Nah, itu perlu diperbaiki. Dan jadi selama proses berpraktik itu perlu diperiksa progresnya. Kita akan merancang bertanya atau men-scaffolding siswa kita di dalam proses bertanya. Yang pertama adalah perlu pemberian atau bantuan atau apa ini namanya, guide ya, bimbingan pada siswa kita bagaimana cara mengobservasi. Mengapa sih observasi itu diperlukan dan dipentingkan di sini? Karena bagaimana cara mengobservasi yang baik itu akan mengantarkan pada pertanyaan yang lebih tajam. Jadi kalau observasinya hanya sepintas, sekilas gitu, maka pertanyaan-pertanyaan yang muncul juga tidak mendalam. Investigasi yang nanti yang akan dilakukan juga tidak selalu bisa memberikan banyak pengetahuan yang dibangun gitu. Oleh karena itu yang pertama adalah kita perlu membantu siswa di dalam bagaimana cara mereka mengobservasi. Mengobservasi di sini tidak hanya melakukan pengamatan dengan mata ya. Yang namanya pengamatan itu tidak hanya dilakukan dengan mata, akan tetapi dengan semua indera termasuk juga perpanjangan indera. Kalau misalnya bendanya panas dan kita tidak mungkin memasukkan jari kita ke dalamnya, kita bisa menggunakan perpanjangan indera kita yang disebut dengan termometer. Jadi menekankan pada siswa kita, kadang-kadang kita perlu menggunakan alat bantu. Kalau misalnya mengukur luasan, mengukur panjang, mengukur lebar dan sebagainya, kita tidak mungkin dengan menggunakan jari kita. Hasilnya tidak tepat dan mungkin juga tidak tidak terukur. Kita bisa menggunakan dengan mistar. Memperkirakan berat kita tidak mungkin dengan mengangkatnya, kemudian mengguncangkannya, menimangnya gitu, tapi kita menggunakan timbangan. Jadi mengobservasi itu ada banyak, jadi jangan hanya dianggap bahwa mengobservasi itu hanya melakukan pengamatan dengan mata. Proses-proses ini juga harus kita bantu, kita guide pada siswa kita. Setelah melakukan pengamatan atau observasi, maka kita meminta siswa untuk menyampaikan pertanyaan. Mungkin yang pertama kali dilakukan supaya kita bisa membiasakan siswa bertanya adalah sampaikan saja semua pertanyaan seperti yang saya lakukan tadi dan seperti yang Anda lakukan tadi. Anda melakukan pengamatan kemudian mencatat pertanyaan, satu saja pertanyaan yang muncul di dalam pikiran Anda berkaitan dengan video tadi. Kalau diberikan fenomena secara langsung, siswa diminta untuk menyampaikan satu saja pertanyaan itu, kemudian dari pertanyaan-pertanyaan itu, kemudian nanti akan kita bahas selanjutnya, yaitu kita menentukan pada siswa pertanyaan-pertanyaan mana sih yang disebut sebagai pertanyaan investigable, dan pertanyaan-pertanyaan yang biasa atau yang tidak investigable, atau pertanyaan bentuk yang lainnya. Jadi kita membantu siswa untuk melihat bahwa pertanyaannya ini adalah pertanyaan yang investigable. Caranya bagaimana? Nanti setelah slide ini kita akan bicara tentang bagaimana sih kita mengalurkan pertanyaan kita supaya kita bisa mendapatkan apakah pertanyaan kita investigable atau tidak. Kita juga bisa memberikan kesempatan pada siswa untuk menjawab pertanyaan mereka sendiri. Kira-kira jawabannya apa?
Dapatkah mereka mendapat jawabannya secara langsung atau mereka harus melakukan hal yang lain untuk menjawab pertanyaan tersebut? Oleh karena itu, kemudian apakah pertanyaan itu juga memunculkan hipotesis atau tidak? Nah, kalau cara mereka melakukan hipotesis, memunculkan hipotesis itu juga perlu dibantu. Kita lanjutkan dengan pertanyaan. Silahkan siapkan pertanyaan Anda yang sudah Anda tulis berkaitan dengan video tadi dan ikuti langkah-langkah berikut ini. Ini nanti dapat Anda jadikan sebagai langkah Anda di dalam merancang atau men-scaffolding siswa Anda. Yang pertama, siapkan pertanyaan, kemudian bertanya. Dengan pertanyaan sebagai berikut, apakah jawabannya pasti satu jawaban yang benar, ataukah pertanyaan itu seperti misalnya, apa rumus garam Inggris? Itu adalah pertanyaan dengan satu jawaban yang benar, tidak mungkin banyak jawabannya. Atau mungkin berapa jumlah elektron pada atom besi yang netral, misalnya seperti itu. Itu adalah satu jawaban benar. Jika pertanyaan Anda mengandung satu jawaban benar, maka bertanya lagi, apakah jawabannya singkat atau yes no question? Ya, jadi yes no question itu dimulainya dengan apakah, pertanyaan dengan to be di depan atau do. Ya, apakah itu adalah yes no question, atau jawabannya singkat seperti tadi, meminta meminta rumus molekul, kemudian apa yang dimasukkan gitu misalnya, apa yang apa yang dimasukkan yang terakhir misalnya, itu adalah jawaban-jawaban singkat. Kalau Anda ini yang ini jawabannya singkat atau pertanyaan, maka tandai pertanyaan Anda dengan angka 1. Kalau tidak, silakan bertanya lagi, apakah jawabannya bentuknya uraian. Misalnya, apa yang menyebabkan gelembung pada larutan tersebut? Jawabannya agak panjang. Itu. Kemudian, tapi Anda mungkin, jawabannya agak panjang, tetapi mungkin Anda bisa mendapatkannya di buku gitu ya, seperti itu. Kemudian misalnya tentang apa yang dimaksud dengan kesetimbangan, bagaimana persamaan reaksinya, itu juga merupakan jawaban dengan menggunakan uraian panjang. Kalau yang seperti ini pertanyaan Anda, jawabannya, maka tandai dengan pertanyaan Anda dengan angka 2. Kalau tidak, mari kita balik lagi ke depan. Ya, tadi satu jawaban yang benar berarti tidak. Kita ke pertanyaan berikutnya, apakah bersifat intuitif? Bersifat intuitif itu adalah pengandaian. Kalau, jika, ya, seperti misalnya jika semua manusia tidak menggunakan minyak goreng, misalnya. Nah, itu adalah intuitif. Kita tidak mungkin menyetop semua perusahaan minyak goreng untuk berhenti berproduksi, kemudian membabat semua sawit gitu, supaya Anda bisa menjawab pertanyaan tersebut. Jadi pertanyaannya adalah jawabannya intuitif. Seperti misalnya kalau semua plastik itu dimakan oleh cacing, musnah semuanya, apa yang akan terjadi? Itu juga merupakan pertanyaan yang intuitif. Atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya ya dongeng gitu ya, itu juga merupakan pertanyaan yang intuitif. Kalau pertanyaan Anda seperti ini, maka jawabannya, kalau jawaban dari pertanyaan Anda semacam ini, maka pertanyaannya Anda silakan tandai dengan angka 3.
Kalau tidak, mari kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Apakah memerlukan analisis konsep? Ya, jadi kita perlu menganalisis konsepnya. Gitu. Bagaimana kalau pH tidak dihitung dengan menggunakan cara Sorensen, tetapi dengan misalnya menggunakan teori-teori asam yang lebih baru misalnya. Nah, itu Anda perlu analisis menggunakan analisis konsep. Atau mungkin yang lebih sederhana, bagaimana penentuan, bagaimana mekanisme reaksi dari reaksi yang disampaikan di depan tadi. Misalnya itu juga analisis konsepnya, karena Anda harus menganalisis ordernya dulu dan sebagainya. Itu merupakan analisis konsep. Kalau jawaban dari pertanyaan Anda semacam ini, maka tandai dengan angka 4. Atau kalau tidak, apakah pertanyaan Anda perlu melakukan investigasi atau eksperimen? Apakah pertanyaan Anda perlu dijawab dengan menggunakan eksperimen? Misalnya nih, apakah ada pengaruhnya kalau saya menambahi zatnya secara berlebihan atau didua kalikan? Pertanyaan tadi pakai apakah? Jawabannya ya atau tidak. Tetapi untuk menjawab ya atau tidak, kita perlu melakukan eksperimen. Jadi tidak hanya ini bedanya antara yes no question yang di depan dengan yang di belakang. Kita bisa menggunakan yes no question di sini juga bisa, tetapi kita bisa menjawabnya hanya dengan menggunakan eksperimen. Gitu. Nah, kalau ada pertanyaan semacam ini, silakan tandai dengan angka 4. Nanti kita akan belajar bagaimana cara kita bertanya tanpa menggunakan yes no question, tapi tipenya tipe yang keempat. Nah, kalau tidak maka coba sekali lagi analisis pertanyaan Anda, masukkan ke pertanyaan ini, coba dilihat lagi bagaimana bentuk jawaban tadi disampaikan dalam merancang itu. Silakan jawab dulu, jawaban Anda akan seperti apa. Nah, disinilah tempatnya bagaimana Anda menentukan pertanyaan Anda. Seperti apa sih sebenarnya dari pertanyaan-pertanyaan itu? Dilihat dari nomor-nomornya tadi. Kalau kita punya garis kontinu dari pertanyaan itu ada satu jawaban yang benar atau jawabannya panjang dan banyak. Atau jawaban panjangnya tidak, jawaban benarnya tidak hanya satu, tetapi banyak jawaban benar tergantung dari proses yang dilalui. Angka 1 yang tadi sudah Anda buat tadi, itu adalah untuk jawaban-jawaban yang singkat tadi ya. Contohnya adalah apa rumus molekul dari methylene blue. Jadi apa rumus molekul methylene blue itu juga merupakan jawaban yang singkat. Ya, walaupun bagaimana Anda menggambarkan rumus molekul methylene blue mungkin tidak singkat ya, karena banyak sekali cincin bensinnya, berapa jumlahnya dan sebagainya. Jadi itu adalah bentuk dari jawaban singkat. Jadi ada kuadran 1 yang pertama yaitu satu jawaban benar dan jawabannya singkat, maka kita sebut sebagai pertanyaan dari tipe 1. Kemudian pertanyaan tipe 2 itu adalah jawaban uraian, walaupun panjang, tetapi dia menekankan lebih ke faktual atau konsep. Jadi, mengapa tekanan uap larutan berbeda dengan tekanan uap larutnya? Itu adalah jawaban yang bentuk jawaban uraian yang mengacu pada teori. Jadi ini adalah tipe jawabannya benar. Satu saja jawaban benar, tidak mungkin kan menjawab dengan cara yang berbeda atau dengan kalimat yang berbeda, hanya karena mereka menemukan hasil eksperimennya sedikit berbeda. Karena nanti akan berseberangan dengan teori.
Jadi jawaban benar walaupun uraian itu masuk di dalam kuadran 2 atau tipe pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaan yang ketiga yaitu jawaban dengan intuisi, bagaimana jika semua plastik dilarang. Itu contohnya yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi ini adalah di kuadran yang ketiga, dan di kuadran yang keempat adalah jawabannya atau pertanyaan-pertanyaan dengan jawaban-jawaban dari analisis konsep atau kerja laboratorium, atau lebih disebut sebagai investigasi. Oleh karena itu, pertanyaan yang keempat inilah atau tipe yang keempat di pertanyaan yang di kuadran yang keempat inilah yang kita sebut sebagai pertanyaan yang investigable. Contohnya, apakah kematangan buah berpengaruh pada voltase baterai buah? Walaupun mungkin ada beberapa teori tentang atau mungkin beberapa hasil penelitian tentang ini, tetapi hal ini tidak selalu tidak selalu menjadi patokan yang benar. Akan tetapi banyak sekali penelitian-penelitian yang bisa memberikan kesimpulan yang berbeda. Oleh karena itu, ini adalah pertanyaan dengan jawaban yang mungkin tidak hanya satu jawabannya yang benar, tetapi banyak, walaupun perlu analisis dan kerja lab. Jadi jawabannya perlu didukung oleh data. Jadi pertanyaan yang diinginkan adalah pertanyaan yang tipe ini. Perhatikan baik-baik bahwa tipe untuk yang keempat itu selalu ada hubungan antar variabel, atau nantinya kita bisa melakukan perubahan-perubahan pada variabel tertentu dengan berharap bahwa variabel yang lain bisa berubah. Ya, jadi seperti misalnya, apakah kematangan buah, jadi ini adalah variabel yang pertama, kemudian berpengaruh pada voltase baterai buah. Voltase baterai buah itu adalah variabel yang kedua. Variabel pertama kita sebut sebagai bebas. Jadi nanti akan kita lakukan dengan berbagai macam tipe kematangan atau kadar kematangan buahnya. Apakah nanti voltase buahnya baterai buahnya akan berbeda. Nah, itu adalah disebut sebagai variabel terikat, voltase baterai buahnya. Jadi apa yang menjadi hasil atau yang berubah karena yang hal lainnya berubah itu disebut sebagai variabel terikat. Contoh dari pertanyaan-pertanyaan semacam inilah yang kita sebut sebagai pertanyaan investigable. Jadi pertanyaan yang diinginkan adalah pertanyaan yang semacam ini. Nah, untuk Anda, tugas Anda, silakan tuliskan di dalam kolom komentar di sini pertanyaan yang tadi sudah Anda dapatkan dari Anda melihat video yang saya tampilkan di awal tadi, video di tadi saya minta untuk Anda membuat satu pertanyaan, silakan tulis di dalam kolom komentar nanti, kemudian silakan ubah menjadi pertanyaan yang investigable. Dari pertanyaan tersebut, Anda ubah menjadi pertanyaan investigable. Saya akan melihat bagaimana Anda mengubah pertanyaan yang tidak investigable menjadi investigable. Begitu, mudah-mudahan jelas. Jika masih ada pertanyaan, silakan sampaikan di forum atau di presensi Anda nanti di LMS atau di WhatsApp group. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap semangat untuk belajar. Saya Sukisman Purtadi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.